Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Julfikar. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat CRUD atau create, read, update, dan delete. Di sini kita akan menggunakan PHP dan MySQL serta text editornya menggunakan Sublime. Terserah teman-teman mau menggunakan apa. Oke, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita membuat sebuah database terlebih dahulu. Di sini teman-teman buka atau ketik di URL localhost/phpadmin. Sebelumnya teman-teman install terlebih dahulu XAMPP-nya, terus jalankan dan kemudian buka ini. Oke, lanjut kita akan membuat sebuah database baru di mana nama database-nya adalah latihan CRUD. Lalu create, kemudian kita cari database yang telah kita buat tadi. Tadi apa namanya? Latihan CRUD. Ya, ini. Di sini kita akan membuat sebuah tabel, satu tabel aja di sini. Contoh kita akan membuat tabel misalkan mahasiswa. Kemudian di sini kita akan tentukan berapa kolom. Biasanya mahasiswa ada banyak kolomnya, cuma kita akan menggunakan sedikit aja. Kita akan memasukkan NIM, misalkan NIM nama mahasiswanya, terus nomor telepon, email, jurusan, udah 5 aja ya. Oke, 5 juga cukup. Pertama kita ada NIM, terus tadi ada nama lengkap. Tadi ada apa lagi? Telepon, terus email, kemudian ada jurusan. Ya, seperti ini kita akan membuat sebuah tabel mahasiswa di mana nih NIM kolomnya tipenya adalah kita kasih varchar aja. Kemudian di sini kita kasih indeksnya primary. Terus nama lengkap kita juga kasih varchar. Telepon juga varchar, email juga varchar, jurusan juga varchar. Ya, NIM tentukan 8. Nama lengkap kita kasih 25. Telepon kita kasih 13. Email kita kasih 50. Jurusan kita kasih 30. Lalu kita akan klik save. Kemudian di sini tabel sudah kita buat. Dan di sini belum ada data, masih kosong. Oke, kita akan insert satu contoh. Insert satu misalkan NIM-nya 308 14 16 3. Nama lengkapnya misalkan Adi Wikarno. Telepon 089 887 665 443. Emailnya misalkan adi@yahoo.co.id. Kemudian jurusannya misalkan sistem informasi. Ya, sistem informasi. Oke, kita coba satu masukin go, kemudian kita buka. Nah, di sini dalam tabel ini sudah masuk satu data, yaitu ada Adi Wikarno. Oke, sekarang kita akan membuat user interface-nya atau tampilannya atau programnya dalam sebuah website dengan menggunakan PHP dalam editor teks Sublime. Lalu kita sekarang buka text editor. Di sini masih kosong. Kita akan
membuat file baru. Di sini kita save. Kita akan simpan di local disk C, kemudian dalam /v htdoc. Di sini kita akan membuat folder baru namanya latihan CRUD. Kita buka foldernya. Nah, di sini kita simpan filenya. Ini file misalkan index.php. Oke, save. Kemudian kita akan membuat sebuah tampilan di sini dengan menggunakan HTML. Misalkan di sini judul halamannya halaman data mahasiswa. Save. Kemudian kita di sini akan membuat sebuah tabel. Ada judul dulu di atasnya, data mahasiswa. Save. Kemudian kita akan membuat sebuah tabel. Kemudian kita akan membuat baris dan membuat kolom, di mana kolom pertama isinya nomor, kolom kedua isinya adalah NIM, dan kolom ketiga isinya nama mahasiswa. Kolom keempat ada telepon. Kolom ketiga ada apa tadi? Email. Dan kita akan kasih satu kolom lagi untuk opsi. Oke, kita di sini border kasih 1, save. Kemudian kita akan coba buka di web browser. Kita panggil webnya tadi namanya apa, latihan CRUD. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita akan memanggil data. Kita akan membuat file koneksi dulu. Di sini new file. Kemudian kita save. Kita beri nama dia koneksi.php. Di sini kita akan membuat script untuk koneksi. Di sini kita kasih buat satu variabel, namanya variabel connect. Kita menggunakan MySQL connect. Kemudian ada parameter pertama yaitu nama hostnya. Kita menggunakan localhost. Terus username dari host kita menggunakan root, defaultnya root. Kemudian passwordnya kosong, defaultnya kosong. Kemudian nama tabel. Nama tabelnya apa tadi? Latihan CRUD. Kemudian kita akan cek berhasil terhubung apa enggak. Jika connect, echo terhubung ke database. Jika tidak, echo gagal terhubung. Kita coba panggil file koneksi ini. Di sini kita ketikkan koneksi.php terhubung ke database. Oke, berhasil. Kemudian kita hilangkan saja. Kita kasih tanda seru. Kita di sini hapus sampai sini. Save lagi. Kita coba buka browser dan refresh. Hilang. Oke, jika terhubung dia tidak akan menampilkan apa-apa, dan jika tidak terhubung dia akan menampilkan gagal terhubung. Oke, setelah itu kita kembali ke indeks. Di sini kita akan membuat isinya, akan menampilkan isinya di mana nanti akan dipanggil atau di while.
dengan menggunakan looping. Oke, di sini kita akan memasukkan script while. Pertama kita akan membuat satu variabel no untuk menampilkan nomor. Kita akan awali dengan angka 1. Kemudian kita akan membuat proses select data. Misalkan kita membuat variabel select, kemudian mysql query. Kita akan panggil variabel koneksinya yang dari koneksi tadi. Kemudian kita akan kasih script untuk menampilkan data. Select from, nama tabelnya apa tadi? Tabel mahasiswa. Kemudian kita akan while dia di sini. Kita akan berikan satu variabel di mana dia berisi script mysql fetch array, di mana dia akan menampilkan dari variabel select. Kita akan looping di sini. Baris ini kita akan looping. Oke, setelah selesai kita akan include di sini agar file koneksi terinclude di sini. Include agar script untuk menampilkan datanya bisa jalan. Include, nama filenya apa tadi? File koneksi. Save. Kemudian kita akan ganti nih menjadi PHP. Kita akan tampilkan dia sebagai nomor, kasih plus plus. Kemudian di sini kita kasih PHP echo, kemudian hasil. Ini nama kolomnya yang ada pada tabel database, apa namanya kalau di nama? Name. Berarti kita tinggal kopas di sini. Kopas. Enggak, ini enggak usah. Ini kasih ini aja. Edit. Kemudian ini taruh bawah. Ini juga A. Ini hapus. Save. Oke, kita akan coba ini ganti dulu. Nih variabel hasil dari sini ya. Variabel hasil dari sini. Ini nama name ini dari nama kolom yang ada pada tabel database. Nih, name. Oke. Terus yang selanjutnya adalah nama lengkap. Kemudian ada telepon. Kemudian ada apa tadi? Email. Save. Coba kita buka browser apa yang terjadi. Nah, seperti ini teman-teman. Udah jadi kan? Oke, kita akan atur di sini, kasih cell space. Kita setting 0. Terus lebarnya juga kita atur width 50% misalkan. Save. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini kita akan atur ke tengah. Kita bisa atur tengah sini nih. Kita kasih style aja nih. Center. Text alignnya center. Text align center, kemudian font weight bold, kemudian background color misalkan triple A. Kita buka browser, refresh seperti ini. Oke, proses untuk menampilkan data sudah. Kita ketengahin juga sama. Kita copy aja yang ini, hapus
border, hapus font weight. Nah, seperti ini. Ini udah kita hapus. Oke, ini kita kasih pembatas. Di sini kita kasih pembatas, misalkan ini pembatasnya 2. Nah, seperti ini. Dan di atas kita misalkan kasih tambah data. Tambah data. Oke, save. Nah, seperti ini tambah data. Misalkan di tambah data kita akan menggunakan style juga, misalkan paddingnya 0,4%, rata atas bawahnya 0,4%, padding atas bawahnya, padding kiri kanannya misalkan 0,8%. Terus kita kasih warna, background, color. Misalkan kita kasih warna 0000, terus colornya kita kasih warna triple F, save, terus kita kasih border radius, misalkan kita kasih 2 pixel, kita save, buka browser, refresh. Apa yang terjadi? Hilang kan? Oke, kita kasih backgroundnya salah, kurang R. Kita refresh, buka browser. Apa yang terjadi? Seperti ini. Kita kasih BR 2 kali, misalkan kasih jarak ke bawahnya. Nah, tambah data. Kita ilangin garis bawahnya, misalkan di sini text decoration non, refresh. Apa yang terjadi? Tuh, tambah data. Kemudian kita akan hapus data. Kita akan coba hapus data. Di sini kita akan membuat sebuah file baru. Misalkan, jangan hapus dulu deh. Kita akan membuat tambah data dulu. Tambah data dulu, file baru, terus save. Form input.php. Oke, seperti biasa kita akan menggunakan HTML, halaman input data. Kita akan membuat judul seperti biasa, input data mahasiswa misalkan. Terus kita akan membuat tabel tr td. Kemudian di sini ada name, dan selanjutnya ada titik 2. Selanjutnya ada input, tipenya teks, name-nya name, placeholder misalkan name. Oke, jangan lupa di sini kita kasih form. Kita kasih form, kemudian kita agak kedalaman dikit, ini juga. Kemudian kita akan copy paste. Di sini ada nama lengkap. Kemudian di sini ada telepon. Di sini juga ada email. Kita akan ubah name ini sesuai dengan judulnya. Nama lengkap ya, kasih name nama. Telepon kasih name telep aja. Email kita kasih name email. Kemudian email juga punya teks tersendiri atau punya tipe sendiri email namanya. Oke, selanjutnya kita kasih
require, kita copy paste aja agar dia ketika formnya masih kosong tidak bisa diproses, jadi wajib diisi. Kemudian kita akan ubah placeholdernya nama lengkap. Kemudian ini juga telepon. Lalu ini email. Kemudian kita buat satu baris lagi untuk tempat tombol. Ini kita kosongin aja. Ini juga kita kosongin. Ini kita kasih submit tipenya. Name-nya misalkan simpan. Placeholdernya kita ganti jadi value simpan. Terus di formnya juga jangan lupa kita kasih action. Kemudian kita kasih metodenya. Kita menggunakan post. Actionnya kita kosongin aja karena kita akan membuat script proses PHP di file ini sendiri. Kita buka browser, terus kita lihat apa yang terjadi. Form input.php. Nah, seperti ini. Kita akan coba ketika diklik tambah data akan masuk ke halaman form input. Berarti di sini di link atau href tambah data kita kasih nama file form input.php. Jadi ketika tambah data diklik dia akan menuju ke form input. Kita coba. Kita klik tambah data. Nah, seperti ini. Dan di input data mahasiswa juga dikasih tombol. Kasih tombol kembali misalkan. Atau data mahasiswa. Kembali ke indeks. Refresh. Nah, seperti ini. Tuh. Lanjut kita akan membuat proses simpan. Kembali ke editor. Di sini, di bawah sini, di bawah form kita akan membuat script simpan. Di mana kita akan membuat sebuah variabel insert, namanya bebas kalau nama variabel. Berhubung kita akan proses simpan, ya udahlah variabel insert aja. Kemudian kita akan menggunakan MySQL query. Lalu seperti biasa akan menyertakan variabel koneksi. Pokoknya setiap berhubungan dengan database kita sertakan dengan variabel koneksi. Kemudian kita akan menggunakan script insert into. Masukkan ke dalam nama tabelnya apa kita? Mahasiswa. Nah, values-nya isinya apa? Misalkan kolom pertama, kan ada kolom pertama tuh name. Berarti di sini kita masukkan variabel name berhubung kita menggunakan post. Di sini kita menggunakan post, jadi begini. Pakai ginian nih, tanda petik, tanda kutip, titik, post, variabel post name. Ya, kemudian kita copy paste aja. Nah, kita kebawahin aja biar enak lihat. Bawahin, ini kebawahin, ini juga kebawahin. Ya,
Lalu kita akan merubah nih nama variabel, namanya apa, name-nya. Sesuaikan dengan yang di sini nih. Ini ada name nih. Yang pertama name, yang kedua name-nya nama, kemudian telep, lalu email. Kita kasih titik koma di sini penutup seperti ini. Kemudian kita echo, enggak, sebelumnya kita kasih itu dulu, if iset di sini, iset $post simpan, kita tutup di sini. Kita tanya insert, jika berhasil maka tampilkan berhasil disimpan. Jika gagal, echo gagal disimpan. Kita agak dalaman dikit, seperti ini. Kita akan coba masuk ke browser. Jadi ini maksudnya tuh if iset tuh ketika tombol simpan ditekan atau tombol yang name-nya simpan ditekan, dia akan mulai proses insert. Di sini nanya nih, jika insert berhasil atau insert bernilai true, tampilkan berhasil. Jika false, gagal simpan. Oke, save, buka browser, apa yang terjadi? Coba kita misalkan simpan 08 14 16 1. Nama lengkapnya adalah Iwan Setiawan. Teleponnya 085 232 454 676. Emailnya iwan@gmail.com. Kita tekan tombol simpan, apa yang terjadi? Tuh, variabel count tidak terdefinisi. Kenapa? Coba kita buka browser, buka editor teks atau text editor. Ternyata di sini variabel koneksi tidak terdefinisi karena kita belum mengincludekan file koneksinya ke sini. Kita include di sini, misalkan koneksi.php, kemudian tadi juga ada errornya email, ternyata salah ketik saya, email harusnya, maaf mungkin kurang fokus, mohon dimaklum. Terus kemudian kita refresh, buka browser, apa yang terjadi? Hilang lagi kan? Kita ngetik dari ulang, yaitu dia. Kemudian Iwan Setiawan, telepon, nih email Iwan, tekan tombol simpan, apa yang terjadi? Nah, gagal disimpan kan? Kenapa gagal disimpan? Nggak ada keterangannya apa? Nggak ada. Coba kita misalkan lihat. Oke, kita akan cari tahu apa errornya. Kita di sini kasih MySQL error variable count, save. Coba kita refresh. Column don't match, doesn't match value count. Ini berarti nggak sesuai jumlah kolom dengan yang diinputkan. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sedangkan yang di sini ada berapa? Ada 5 kan, jurusan nggak ada. Jurusan sampai dilupain. Waduh. Kita akan tambah jurusan di sini. Kita akan buat jurusan. Kita akan buat select aja. Select option pertama sistem informasi,
dan value-nya juga sistem informasi. Kemudian option kedua sistem komputer. Sistem komputer. Kita save, kita kasih name dulu. Name-nya adalah jurusan. Di sini juga kita kasih satu lagi. Jurusan. Kita save, apa yang terjadi, buka browser. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba masukkan lagi yang tadi. Nama lengkap Iwan, teleponnya ini, emailnya ini. Kemudian sistem informasi. Simpan. Berhasil disimpan. Coba kita cek data mahasiswa. Nah, di sini Iwan Setiawan berhasil masuk. Oke. Kemudian kita akan membuat atau memfungsikan nih tombol hapus. Kita akan memfungsikan tombol hapus. Sebelumnya kita telah membuat proses tambah data. Sekarang kita akan membuat proses hapus di indeks. Di sini kita akan ketik nama atau file namanya hapus, kalau enggak delete deh, delete.php. Save. Kita akan membuat file baru dengan nama delete.php, dimana nanti scriptnya adalah seperti ini. Kita akan membuat if iset get. Misalkan nanti kita akan ngirim ID atau nim lah, nim. Kita buat variabel delete, bebas nama variabelnya apa aja. Berhubung kita akan menghapus, ya udah delete aja. MySQL query seperti biasa, koneksi disertakan. Delete from tabel apa? Hapus dari tabel mahasiswa, di mana name-nya adalah nih, get. Seperti biasa. Save. Kita akan alihkan dia ketika berhasil delete. Kita akan kembalikan dia ke index.php. Sebelumnya kita akan mengirim nim. Sebelumnya kita akan mengirim nim di index. Kita akan kirim nim. Kita akan kirim nim, dimana nim ini isinya adalah nim ini nih. Oke, save. Kemudian kita buka browser, apa yang terjadi? Refresh dulu. Kita tekan tombol hapus misalkan. Tuh, kehapus gak? Enggak kan? Coba kita cek apa yang terjadi. Kenapa dia nggak mau menghapus nim, dimana nim. Oke, kita jangan header dulu deh. Kita echo hapus. Name-nya sudah terkirim apa belum? Hapus.
Oh iya, kita belum include, itu yang selalu terlupakan. Include ini yang sering terlupakan nih, harus selalu mengingat-ingat. Include.php. Kita kembalikan lagi dia ke header. Kita kembalikan lagi dia ke index. Oke, kemudian kita back, kita refresh dulu. Coba kita klik hapus. Tuh, error di delete. Kita cek file error. Nah, ini dia. Kenapa dia di luar tutup kurung tanda petiknya. Oke, kita coba back, kemudian refresh. Apa yang terjadi? Tekan hapus. Tuh, hilang kan? Hilang nggak? Hilang dong. Oke, hapus sudah berhasil. Nih data kosong. Nih kosong beneran nih. Aturan ada keterangan data kosong di sini nih. Kita akan kasih seperti itu di indeks. Kita akan menggunakan if jika MySQL numrow select lebih dari 0, maka dia akan menampilkan data sampai sini. Nih, tutup. Kemudian else, buka lagi. Jika datanya tidak ada atau 0, kita akan bikin baris baru. Isinya data kosong. Kasih call span. Call spannya berapa nih jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Save, refresh. Tuh, data kosong. Kita ketengahkan. Aligon center. Tuh, ketengahkan data kosong. Oke, kita coba add input lagi. Misalkan 308 14 16 1. Nama lengkapnya misalkan Iwan lagi yang tadi. Kemudian nomor yang tadi juga Iwan masih yang tadi. Jurusannya ganti komputer, simpan. Tuh, kan kesimpan. Di sini jurusan nggak tampilin nih. Tampil juga aturan. Jurusan. Di sini juga nampilin jurusan. Refresh. Nah, seperti ini. Kan ada mepet-mepet nih, gak apa-apa deh. Oke, selanjutnya kita akan membuat proses edit. Kita akan membuat halaman baru, atau di sini kita akan alihkan dulu ke edit data atau form edit deh. Form edit.php. Kita akan membuat file baru dengan nama form edit.php. Samain saja sama kayak form input, kita copy paste. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di sini kita ganti halaman edit data. Edit data mahasiswa. Oke, kemudian di sini kita akan hapus terlebih dahulu ini. Lalu kita akan ganti ini menjadi edit. Kemudian ganti ini jadi simpan. Stop. Ini ganti edit. Ketika proses edit ditekan, maka akan mulai proses. Oke, kita cek dulu.
Kita cek dulu, refresh, tekan tombol edit. Nah, dia akan ke sini, edit data mahasiswa. Ini di sini harus ditampilkan data yang dipilih agar dapat mengetahui data sebelumnya data apa. Oke, di sini kita akan memberikan di atasnya aja PHP include koneksi .php. Di sini kita akan mulai menyelek data yang mau diedit, data edit, MySQL query seperti biasa, variable count, select bintang from mahasiswa where name sama dengan get. Kita akan menerima kiriman dari file index yang berisi name. Kita akan tampilkan misalkan result MySQL fetch array data edit. Oke, kita akan misalkan sini langsung aja deh save. Di sini kita kasih value, dimana value ini adalah data yang dipanggil di atas, result name. Kemudian value ini kita copy paste aja ke bawah. Di sini juga kasih value. Ini ganti aja placeholdernya, nggak butuh placeholder. Ini juga ganti value, juga ganti value name. Ini nama lengkap, ini itu nama kolom yang ada pada tabel ya. Ini juga nama kolom yang ada pada tabel. Telepon, ini email, oke bentar. Iya, oke. Tadi sampai email, sekarang option. Kita kasih ini langsung, pastekan di sini, ganti jadi jurusan. Kemudian kasih value jurusan. Nah, seperti ini. Oke, sip. Kita akan buka browser. Name tidak ada, undefined. Name-nya tidak ada karena emang nggak dikirim. Kita kembali ke sini, kita refresh, kita coba edit. Oh iya, pas edit kita gak ngirim apa-apa nih. Kita akan ngirim sama seperti halnya hapus. Oke, kita akan refresh di sini. Kita edit. Nah, seperti ini kan muncul sistem komputer. Oke, kita akan membuat script editnya di sini. Form edit kita akan buat. Berhubung kita akan edit, kita buat variabel update MySQL query. Ini berhubung include koneksinya di atas udah hapus saja. Variable count update
mahasiswa set nam, nama lengkap sama dengan pos. Nama. Oke. Terus tutup seperti biasa, kemudian koma, enter aja. Terus telepon. Ini nama yang ada di tabel. Telepon sama dengan kita akan isi dengan variabel pos. Kemudian telepon, email, kita akan isi dengan email juga. Selanjutnya jurusan, kita akan isi dengan jurusan. Kemudian di sini kasih where, di mana name sama dengan get. Oke. Kemudian di sini if update, jika update bernilai true, echo berhasil edit. Edit. Jika bernilai false, echo gagal edit. Oke, kita akan coba. Kita buka browser, save, edit. Kita edit I1S, simpan. Berhasil edit. Kita coba lihat ke data mahasiswa I1S. Kita akan coba edit nomor HP-nya jadi 089000000. Simpan. Tuh. Kita akan edit emailnya. Edit email I1S, simpan. Tuh, I1S. Kita akan edit jurusan sistem informasi. Tuh, sistem informasi. Kita akan hapus. Tuh, data kosong. Nah, ini satu lagi nih, belum nih. Call span-nya kurang ternyata. 7 aturan. Nah, seperti ini. Oke, cukup sekian tutorial mengenai CRUD dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.